Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putra di PJ Project. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai psikopat sempurna. Sebelum saya lanjut untuk membahas psikopat sempurna, dukung terus channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi memberikan informasi menarik lainnya. Langsung saja ke pembahasan tentang psikopat sempurna. Psikopat sempurna ini bernama Pedro Rodriguez Filho, atau yang biasa dikenal dengan Pedrinho Matador. Pedro lahir di Santa Rita do Sapucal, selatan Minas Gerais, Brazil, pada tanggal 17 Juli 1954. Beberapa mengatakan Pedro telah membunuh lebih dari 100 korban, sementara pendapat lain mengatakan bahwa Pedro bertanggung jawab terhadap 70 kasus pembunuhan. Yang pasti salah satunya adalah ayahnya sendiri. Pedro sendiri digambarkan oleh analis sebagai psikopat sempurna karena Pedro hanya membunuh orang-orang yang jahat maupun berbuat jahat terhadap dirinya. Kehidupan Pedro dimulai dengan kata tidak baik sejak masih di dalam kandungan. Saat Pedro lahir, tengkorak kepalanya terluka dikarenakan ketika ibunya mengandung dirinya, sang ayah kerap kali menendang dan memukuli perut sang ibu ketika sedang bertengkar. Dikisahkan, keinginan membunuh Pedro sudah ada sejak dia masih kecil, tepatnya pada usia 13 tahun. Saat itu, ia sedang bertengkar dengan sepupunya. Karena merasa jengkel, Pedro pun langsung mendorong sepupunya tersebut ke mesin penggiling tebu. Untungnya, sang sepupunya ini masih bisa terselamatkan. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Pedro, tepatnya di usia 14 tahun. Korbannya adalah wakil wali kota Santa Rita. Pedro menembaknya di depan balai kota dengan senapan karena telah memecat ayah Pedro yang bekerja sebagai penjaga sekolah. Ayah Pedro dituduh telah mencuri makan siang di sekolah, yang nyatanya itu bukan perbuatan sang ayah, melainkan penjaga sekolah lainnya. Pembunuhan kedua Pedro dilakukan tak lama setelah membunuh wakil wali kota. Tentu saja, Pedro membunuh penjaga sekolah lain yang merupakan pencuri makan siang sebenarnya. Setelah membunuh sang penjaga sekolah, Pedro melarikan diri ke daerah Mogi das Cruzes di São Paulo, Brazil. Tidak hanya berhenti di situ saja, kejahatan Pedro masih berlanjut. Sesampai di sana, Pedro membunuh seorang pengedar narkoba dan beberapa oknum perdagangan manusia. Dari sini, Pedro hanya membunuh orang-orang yang jahat. Bisa dikatakan, dia spesialis membunuh orang jahat. Di sana pula, Pedro bertemu dengan sang kekasih hati bernama Maria Aparecida Olimpia dan jatuh cinta hingga keduanya hidup bersama. Namun, suatu ketika Olimpia dibunuh oleh anggota geng. Hal tersebut memicu kemarahan yang amat besar terhadap diri Pedro. Kematian Olimpia mendorong terjadinya kejahatan Pedro berikutnya. Pedro akhirnya berhasil melacak beberapa anggota geng yang terlibat pembunuhan terhadap kekasih hatinya. Pedro menyiksa dan membunuh anggota geng tersebut. Dalam misinya untuk menemukan informasi anggota geng yang telah mengambil nyawa Olimpia. Pembunuhan terkenal berikutnya yang dilakukan Pedro juga merupakan aksi balas dendam. Kali ini, target Pedro adalah ayahnya sendiri. Ayah Pedro telah membunuh sang ibu dengan 21 kali tebasan menggunakan senjata tajam. Sang ayah melakukan pembunuhan. Ayah Pedro kemudian ditahan dan ditangkap di penjara setempat. Penjara itulah yang akan menjadi lokasi dari aksi balas dendam sang anak.
Tak lama setelah itu, Pedro mengunjungi sang ayah di penjara. Di sana, Pedro menusuk ayahnya 22 kali hingga tewas. Tak hanya itu, Pedro melakukan aksi balas dendam atas kematian sang ibu dengan cara yang amat kejam. Pedro lalu memotong hati ayahnya tersebut dan memakannya di tempat. Pedro Rodriguez Filho akhirnya ditangkap pada 24 Mei 1973. Ketika ditangkap, Pedro dimasukkan ke mobil polisi, di mana di mobil tersebut ada 2 penjahat lainnya, termasuk seorang pemerkosa. Namun nahas, ketika polisi membuka mobil tersebut, mereka menemukan bahwa Pedro telah membunuh sang pemerkosa. Dikurung dalam penjara justru menjadi awal babak baru bagi Pedro. Berarti dia dikelilingi oleh orang-orang yang jahat maupun narapidana yang jahat. Merekalah yang akan menjadi korban Pedro selanjutnya. Pedro Rodriguez Filho setidaknya telah membunuh 47 para sesama narapidana. Dilaporkan bahwa narapidana yang dibunuh oleh Pedro adalah orang-orang yang menurutnya pantas mendapatkan pembalasan. Saat diwawancarai, Pedro mengatakan bahwa ia mendapatkan sensasi dan kegembiraan ketika membunuh penjahat lainnya. Pedro juga mengatakan metode pembunuhan favoritnya adalah dengan menusuk maupun menoreh dengan pisau. Meskipun Pedro Rodriguez Filho pada awalnya dijatuhi hukuman 128 tahun penjara, kejahatan yang dilakukannya saat ia berada di penjara menaikkan hukumannya menjadi 400 tahun. Namun, menurut hukum Brazil, hukuman penjara maksimum adalah 30 tahun. Pedro mendapat 4 tahun tambahan hukuman kurung atas pembunuhan yang ia lakukan di dalam penjara. Jadi, ia dipenjara selama 34 tahun. Usai menjalani masa hukuman, Pedro Rodriguez Filho, sang psikopat sempurna, dinyatakan bebas pada tahun 2007. Sampai di sini informasi tentang psikopat sempurna. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi dan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa.